Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, dan juga berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan berikan kekuatan supaya kami semua bukan hanya mengerti tetapi menjadi pelaku dan penangkap firman, melalui mana akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi serangan dan godaannya dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita hari ini membahas Injil Lukas. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Kita akan bacakan teksnya lebih dulu. Cuma khotbah ini khotbah bersambung ya, karena terlalu panjang kalau dijadikan satu khotbah. Jadi ini adalah sesi yang pertama, dan kalau memungkinkan saya sambung minggu depan sesi yang kedua. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, kalau kita melihat teks ini adalah suatu nubuat, dan boleh dikatakan nanti bisa kita pelajari, nubuat yang pertama dari Yesus tentang salib atau tentang penderitaan dan kematiannya sendiri. Kita melihat dalam ayat 22, sudah kita baca sekali lagi ya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, hal yang pertama, karena seperti saya katakan tadi, ini adalah pertama kalinya Yesus menubuatkan penderitaan dan kematiannya. Maka berarti ini adalah suatu kebenaran yang sampai saat ini oleh Yesus ditahan, tidak diberitakan kepada murid-muridnya, apalagi kepada orang lain. Orang yang kalangan dalam saja tidak pernah. Baru pertama kali diberitakan di sini. Dalam Lukas 9 ayat 21, Yesus melarang para muridnya untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias. Ini sudah kita pelajari pada kali yang lalu ya. Tapi kita baca ulang Lukas 9 ayat 20 dan 21. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudara, salah satu kemungkinan mengapa Yesus melarang hal itu adalah karena pengertian dari murid-murid itu sangat kurang tentang Mesias. Nah, sekarang dalam ayat 22 ini Yesus memberitahu apa yang dia anggap kurang itu, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan mati. Saudara, saya kira semua sudah tahu bahwa dalam pemikiran orang-orang Yahudi,
Mesias datang sebagai raja duniawi yang perkasa dan menang akan kalahkan Roma dan sebagainya. Padahal saudara, sebetulnya Mesias datang ya memang sebagai raja, tapi raja secara rohani, bukan duniawi. Kalau secara duniawi, secara sekuler, dia kelihatan kalah, dia menderita, dia mati. Itu tidak ada yang mereka mengerti. Dan sekarang apa yang kurang dalam pengertian itu diberikan. Dan dia nubuatkan dia akan ditangkap dan pakaian akan dibunuh, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Saya akan berikan kutipan kata-kata Calvin tentang hal ini. Kristus mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang harus ia derita, supaya mereka juga bisa dipersiapkan untuk memikul salib. Jadi dia memberitakan penderitaannya supaya mereka sendiri juga disiapkan. Dirimu sendiri juga nanti akan pikul salib, gitu ya. Dan pertama-tama dari semua adalah perlu untuk memberi mereka informasi bahwa Kristus harus melanjutkan pemerintahannya, bukan dengan pameran yang boros atau berlebih-lebihan, bukan dengan kekayaan yang megah, bukan dengan pujian atau tepuk tangan yang keras dari dunia, tetapi dengan kematian yang hina. Nah saudara, ini yang tidak ada dalam diri mereka. Pengertian ini kurang sekali. Lalu pikir Mesiasnya hebat, perkasa, tidak taunya Mesiasnya harus menderita, mati. Jadi saudara, Mesias itu melakukan pemerintahan, iya, tapi secara rohani saudara, secara sekuler dia buruk, kelihatannya kalah, kelihatan tidak ada apa-apanya. Jadi saudara, tidak ada pameran yang berlebih-lebihan, tidak ada kekayaan yang megah, pujian tepuk tangan dari dunia, tidak. Tapi hinaan, celaan dan sebagainya. Dan saudara, pemberitaan seperti ini perlu, karena para murid ini juga orang-orang Yahudi yang punya pandangan yang salah, dan itu perlu dibetulkan. Mesias bukan datang sebagai raja sekuler yang menang secara sekuler, tetapi dia raja secara rohani. Secara rohani dia menang, secara sekuler dia kalah. Karena Mesiasnya seperti itu. Apakah aneh saudara kalau Kristennya nanti juga seperti itu, gereja nanti juga seperti itu? Apakah aneh? Tidak ada yang aneh saudara, ya. Jadi kalau sekarang kita juga lihat di Indonesia itu gereja mau dirubuhkan dan sebagainya, lalu peristiwa Papua semua bisa aneh-aneh itu muncul, maka saudara itu bukan sesuatu yang mengherankan. Kita secara sekuler itu kalah. Yesusnya secara sekuler kalah kok. Kita secara sekuler mau menang, itu sama seperti murid yang mau lebih daripada gurunya, hamba yang mau lebih daripada tuannya, itu tidak bisa. Jadi saudara, itu tidak perlu dibikin heran. Bahkan dalam negara-negara yang Kristen, yang katanya hukum ditegakkan seperti Amerika, sekarang mulai saudara penindasan terhadap Kristen gara-gara hukum disahkan untuk pernikahan gay, lesbian dan sebagainya. Seperti yang saya tempoh hari ceritakan, pemilik toko yang menolak menjual kue pengantin untuk lesbian yang mau menikah, dia digugat dan akhirnya pengadilan memutuskan dia harus beri ganti rugi kepada pasangan lesbian itu sebesar $135.000 atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Dan itu suatu kegilaan ya, betul-betul suatu kegilaan. Toko tidak mau jual, mau jadi apa? Kenapa tidak boleh? Ya, itu barang-barangku dewe, mau tak jual, mau tak jual, urusanku. Nah, dia disuruh buat kue, mestinya kalau itu lesbian mungkin perempuan sama perempuan, fotonya ya, ditaruh di tabnya, kayak patung-patungan. Nah, dia merasa itu bertentangan dengan keyakinannya. Apa urusannya bisa itu digugat, tapi kenyataan terjadi juga ya. Dan pasti akan berlanjut. Memang yang kalau diberitakan pendetanya ditangkap, dimasukkan penjara 1 tahun, itu dikatakan sebagai hoax ya, itu bohong. Tetapi kalau hukum ini terus berjalan, memang tidak tertutup kemungkinan, bahkan sangat terbuka kemungkinan pendeta-pendetanya akan masuk penjara kalau mereka menolak untuk memberkati pernikahan orang-orang yang sejenis ya, apakah lesbian atau homoseks. Pokoknya itu pada waktu mereka menentang, mereka akan masuk penjara gara-gara hal itu. Jadi saudara, laki-laki secara sekuler di negara Kristen, gak usah ngomong negara yang Islam saudara, negara Kristen saja mereka bisa ditindas, apalagi kita yang ada di negara yang mayoritas penduduknya beragama lain. Jadi saudara, bukan sesuatu yang aneh kalau itu terjadi. Jangan kaget, jangan heran. Nah sekarang saudara,
Kalau dilihat ayat paralelnya dalam Injil Matius, ini karena kita pelajari kan Injil Lukas ya, tapi Injil tadi itu punya ayat paralel, maka terlihat bahwa ini adalah untuk pertama kalinya Yesus membicarakan tentang penderitaan dan kematiannya. Kalau Lukas tidak memberitahu hal itu, tapi Matius memberitahu. Mari kita lihat Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan kalau kita baca terus Injil Matiusnya, ada 4 kali pemberitahuan. Dan ini yang pertama, ya. Lalu muncul kedua, muncul ketiga, muncul keempat, baru dia betul pergi ke salib. Kalau dalam Injil Markus ada tambahan yang lain juga yang tidak ada dalam Injil-Injil yang lain. Kita baca Markus 8 ayat 31-32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kata-kata dalam ayat 32a itu ya, yang saya warna biru, hal ini dikatakannya dengan terus terang, itu tidak ada di dalam Injil yang lain, hanya ada dalam Injil Markus. Dan ini menunjukkan bahwa Markus bukan seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Markus itu meringkas dari Matius. Itu nonsens. Kalau dia meringkas, muncul hal yang lain yang tidak ada dalam Injil Matius dari mana. Dan hal seperti itu cukup banyak. Dan dalam terjemahan King James, saudara, bagian yang saya garis bawah itu berbunyi, and he spake that saying openly. Dan dia mengucapkan kata-kata itu secara terbuka atau secara terus terang. Jadi apa yang tadinya disembunyikan, padahal itu adalah kebenaran, tapi tetap dia tutup, terus tutup sampai saat ini baru dia beritakan. Jadi saudara, dalam hal-hal tertentu, saya tidak bilang dalam segala hal ya, tapi saya tekankan dalam hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu, kita boleh menyembunyikan kebenaran, tapi kita tidak boleh mengatakan ketidakbenaran. Kita bisa melihat bedanya ya. Ada kebenaran, saya diam. Saya tidak menyampaikan kebenaran itu. Beda dengan untuk nutupi, saya mengucapkan ketidakbenaran. Ini lain. Kalau mengucapkan ketidakbenaran, tuh, ini jadi salah, saudara. Tidak peduli apapun alasannya, kalau sudah mengucapkan ketidakbenaran, maka ini menjadi sesuatu yang sama sekali salah. Jadi seperti waktu saya debat dengan anak buahnya Bambang Nursena pada banyak tahun yang lalu itu, saudara, mereka mengatakan, Pak Bambang percaya kok Yesus itu Allah, percaya Tritunggal dan sebagainya. Tapi karena dia menganggap Islam alergi terhadap hal itu, maka disembunyikan. Saya bilang, beda menyembunyikan. Kalau dia menyembunyikan, saya tidak masalah. Tapi dia mengatakan Yesus itu cuma Tuhan, bukan Tuhan. Itu bukan menyembunyikan. Itu dia mengatakan ketidakbenaran, dan itu tidak saya toleransi. Allah itu esa, satu oknum, satu pribadi, bukan 3. Nah, itu bukan menyembunyikan kebenaran. Itu mengajarkan ketidakbenaran. Saya tidak peduli apa yang dia percaya, tapi pada waktu mengajarkan seperti itu jelas salah. Saudara, mengapa Yesus menyembunyikan kebenaran? Karena tadinya belum waktunya bagi para murid untuk tahu hal itu. Jadi saudara, di sini kita bisa belajar ya. Yesus itu pada waktu dia memberitakan Injil pada para murid, dia sedikit dia tutup hal tertentu. Kalau dari awal diberitakan semua, aku bakal menderita dan mati, kamu juga, wah buyar saudara. Jadi saudara, kalau kita memberitakan Injil, kita juga menutup kebenarannya. Kalau begitu mulai, kita langsung ngomong jadi Kristen sorol, wah bakal diserang setan, bakal gini, bisa mati jahit, bisa masuk penjara. Lihat bu, orang tidak jadi semua, tidak ada yang mau jadi Kristen juga. Kita beritakan Injilnya saja, tidak usah ngomong hal itu dulu. Lalu dia sudah mulai masuk dalam Kristen, baru kita beritahu. Tapi juga ingat, kalau kita lalu beritakan teologi kemakmuran, enak jadi Kristen, loro iso waras,
Melarat sesugi. Nah ini memberitakan ketidakbenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Memberitakan ketidakbenaran ini bujui orang. Jadi saudara, kita tidak usah beritakan. Bisa melarat, bisa sakit, bisa dikepui orang, bisa masuk penjara. Tidak usah diberitakan mula-mula. Belakangan baru diberitakan. Ya, boleh saja kita melakukan baca demikian. Jadi menyembunyikan kebenaran, bedakan itu dengan mengatakan ketidakbenaran. Itu sama sekali beda. Karena Tuhan berkata demikian. Berkenaan dengan penderitaan dan kematian sendiri, tentang mana ia telah berkata hanya sedikit. Sekarang bahwa murid-muridnya telah diteguhkan dengan baik dalam kepercayaan bahwa ia adalah Kristus dan bisa menahan atau menanggungnya, ia berbicara tentang hal itu secara eksplisit. Bentar, iya ini di sini mesti huruf besar ya. Ia berbicara tentang hal itu secara eksplisit dan dengan kepastian yang besar. Ayat 22. Itu menjadi alasan mengapa mereka tidak boleh memberitakan bahwa ia adalah Kristus. Karena keajaiban yang akan menyertai kematian dan kebangkitannya akan menjadi bukti yang paling meyakinkan tentang keberadaannya sebagai Sang Kristus dari Allah. Adalah oleh pemuliaannya ke sebelah kanan Bapa, bahwa ia dinyatakan secara penuh sebagai Kristus, dan oleh pengutusan Roh dari sana. Kisah 2:33. Dan karena itu tunggulah sampai itu terjadi. Nah, tapi saudara, anehnya murid-muridnya dilarang memberitakan bahwa dia adalah Kristus. Kok Yesusnya sendiri memberitakan dirinya sebagai Mesias atau Kristus? Seperti misalnya dalam dua teks ini ya, kita akan lihat Lukas 4 kan awal sekali. Begitu masuk pencobaan, bentar lagi pencobaan di padang gurun, dia mulai pelayanan, bentar lagi dia beritakan ini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali pada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Nah, sekarang pengajarannya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari genap lanas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Jadi sudah jelas dia maksudkan bahwa nubuat tentang Mesias yang dia baru baca mulai ayat 18 itu digenapi dalam dia, berarti dia adalah Mesias, membuat mereka marah. Lalu kita lihat juga Yohanes pasal 4 ayat 25 dan 26. Ini Yesus dengan perempuan Samaria itu ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus padanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi saudara, jelas sekali dia memberitakan bahwa perempuan Samaria itu dia adalah Kristus. Kenapa murid-muridnya tidak boleh memberitakan pada orang banyak, tapi dia sendiri memberitakan? Mungkin saudara, keanehannya bisa dijawab pakai berikut. Karena murid-murid masih punya pengertian yang kurang atau kacau tentang Kristus atau Mesias, maka mereka dilarang memberitakan hal itu. Tapi Yesusnya sendiri, dia punya pengertian yang full, lengkap, benar tentang dia sebagai Mesias, maka dia sendiri boleh memberitakannya. Jangan sampai salah, ya. Kalau orang punya pengertian salah, dia memberitakan, maka mungkin sekali dia bisa memberitakan secara salah. Tapi Yesusnya sendiri punya pengertian benar, maka dia memberitakan secara benar. Jadi di sini kita melihat belajar itu harus lengkap, khususnya Injil ya. Kalau saudara mau Injil, tapi pengertian Injil tidak lengkap seperti kasusnya Apolos dalam kisah Rasul 18 itu, maka saudara bisa memberitakan hal yang kacau, tidak karu-karuan, gara-gara kurangnya pengertian tentang Injil. Dalam memberitakan firman memang mesti punya pengertian benar, pasti dulu, baru memberitakan, supaya jangan kita salah dalam memberitakan. Karena kita mulai dari poin yang kedua. Penderitaan Yesus datang dari mahkamah agama Yahudi, atau yang sering disebut Sanhedrin. Kita lihat dalam ayat 22, kita baca sekali lagi. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala,
dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lenski mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, itu adalah Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi. Jadi saudara, Yesus ditolak oleh mahkamah agama Yahudi yang merupakan lembaga tertinggi dalam kalangan agama Yahudi. Tapi dia jelas tidak bersalah. Lagi-lagi saudara, Yesus diperlakukan secara tidak adil seperti ini oleh suatu mahkamah agama. Kalau itu sekuler lain, ini agama yang seharusnya mestinya meninggikan Yesusnya mestinya. Tapi ternyata mereka yang justru menolak dia, memfitnah dia dan sebagainya. Karena itu kalau kita mengalami hal semacam demikian, jangan merasa terlalu aneh. Itu terjadi dalam diri Mesias Tuhan kita, maka itu bisa juga terjadi pada diri kita. Kita akan lihat komentar dari Leon Morris tentang hal ini, di mana dia berkata demikian. Dan dari banyak hal yang akan ia cerita, Yesus berbicara hanya tentang penolakan akhir. Dari awal mereka nolak ya, tapi penolakan akhir yang dia bicarakan dalam ayat 22 tadi. Karena ditolak, kelihatannya adalah suatu istilah teknis untuk penolakan setelah suatu penyelidikan hukum yang teliti untuk melihat apakah seorang calon untuk suatu jabatan memenuhi syarat. Lihat LSJ, saya tidak tahu apa yang dimaksud dia dengan LSJ. Secara implisit dinyatakan di sini bahwa hierarki itu akan mempertimbangkan klaim dari Yesus, tetapi memutuskan terhadap dia atau menentang dia. Satu kata sandang tertentu dalam ungkapan tua-tua, imam-imam dan imam-imam kepala dan ahli Taurat menunjuk pada fakta bahwa ketiganya membentuk suatu kelompok tunggal dalam Sanhedrin. Ya, nah kalau dilihat dalam bahasa Yunani ya, ini kan tiga ya, tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat. Tapi kata sandang tertentunya itu ya kalau dalam bahasa Inggris ya, itu cuma satu. Dalam bahasa Yunani cuma ada satu kata sandang untuk tiga ini. Semua kayaknya disatukan. Makanya dia berkata membentuk suatu kelompok tunggal dalam Sanhedrin. Tentu saja di sana hanya ada satu imam besar. Bentuk jamak itu menunjuk pada semua anggota-anggota dari keluarga imam besar. Adalah pemimpin-pemimpin bangsa itu yang akan menjadi yang terutama atau pertama dalam menolak dia. Jangan kaget saudara ya. Ini yang seharusnya paling nomor satu menerima dia seharusnya. Justru menjadi yang paling utama dalam menolak dia. Kita lihat William Hendriksen memberikan komentar sendiri yang kurang lebih sama arahnya ya. Tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, orang-orang yang seharusnya melindungi dan memajukan kepentingan agamawi dari bangsa itu. Orang-orang itu dari lingkungan mana Sanhedrin dipilih akan sungguh-sungguh membunuh Mesias dari Israel sendiri. Saudara, jadi sejak dari awal sekali ya, kita bisa melihat bahwa sangat mungkin ya, sesuatu lembaga tertinggi agama yang seharusnya mendukung Kristus dan memajukan perkara Kristus justru menentang, menolak dia, menyuruh dia ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Karena itu kita mengalami itu hal biasa. Makanya tempo hari waktu terjadi konflik dengan Pendeta Sucipto Subeno, dia mengatakan saya pasti salah karena institusi yang menyalahkan saya, yaitu GKRI Exodus, pasti tidak ngawur. Tidak ada kata-kata lebih tolol dari ini saudara. Dan kalau orang goblok ini mau konsisten dengan omongannya, dia harus juga menganggap Yesus pasti salah karena institusi tertinggi itu pasti tidak ngawur. Mestinya kan gitu ya. Jadi kalau mereka bisa ngawur seperti itu, dan kita di sini zaman sekarang tidak bisa ngawur, itu omong kosong. Demikian juga Paulus, Stefanus dan sebagainya dipersalahkan oleh mahkamah agama juga, mahkamah Yahudi. Saudara, jadi kalau institusi berbuat salah seperti itu tidak usah heran. Dan juga tidak usah heran kalau pada zaman sekarang lalu gereja-gereja banyak ya, yang paling brengsek nanti adalah sinodenya atau ketua sinodenya. Tidak usah heran. Kalau itu terjadi, bukan hal aneh. Dalam satu gereja lokal, yang brengsek adalah pendetanya atau majelisnya, itu bisa terjadi. Dalam satu gereja secara kumpulan, sinodenya atau ketua sinodenya, sangat bisa saudara.
Jadi saudara, tidak bisa kita itu anggap benar karena yang ngomong pendeta, yang ngomong sinode, yang ngomong ketua sinode. Di sini Sanhedrin bisa salah dan kesalahannya disengaja. Mereka memang orang-orang brengsek. Maka itu bisa terjadi juga di dalam kasus-kasus zaman sekarang. Jadi saudara, kalau itu terjadi dalam gereja zaman sekarang, jangan heran. Yang paling brengsek justru sinodenya, yang paling brengsek justru ketua sinodenya. Tidak usah heran. Israel di Kupang, masuk di Facebook ya, dia dan juga beberapa orang yang lain bantah tulisan dari ketua sinode Gemit. Tulisannya memang liberal, tidak karu-karuan. Ada buantah habis-habisan. Dan orang ada yang bela. Ya mungkin orang Gemitnya bela. Tidak perlu apa segala macam, gini-gini macam-macam. Dan malah nuduh Israel itu maling domba. Itu orang-orang Gemit diambil semua masuk gerejanya dia. Dan istilahnya berusaha bela diri gitu ya. Pintu terbuka bagi domba yang mau balik apa segala macam-macam. Saya pikirin tidak usah ngomong seperti itu, goblok ya. Saya bilang, kamu memang maling. Tak kasih komen saya, saudara. Kamu memang maling kok. Dan aku yang ngajari kamu jadi maling. Dan tetaplah jadi maling. Itu kan terang sekali, terang-terangan. Orangnya tak jak maki-makian, tak blokir malah gitu. Orang yang dari Gemit. Saya tidak ambil pusing, saudara. Kalau memang gerejanya sesat, kenapa saya tidak ambil jemaatnya peduli amat? Kalau dari gereja yang benar, saya tidak mau. Tapi kalau dari gereja yang sesat, saya mau. Ya, gereja benar, tidak mau itu bukan kalau datang ke sini saya tolak. Tapi saya tidak diam-diam lalu ambil jemaatnya orang dari gereja yang benar. Tapi kalau gereja tidak karu-karuan, saya akan sengaja terang-terangan. Saya berulang kali mengatakan kepada orang-orang dari gereja sesat, biarpun pada umumnya ada digubris. Orang dari gereja sesat itu sedikit banyak biasanya ya, hampir selalu ada gobloknya. Sedikit banyak itu, tidak bisa enggak. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Selalu ada gobloknya. Kalau enggak, loh itu dari gereja sesat kok. Tetap ada di sana tuh goblok. Jadi mau ditarik, tangan buktikan. Gerejamu tuh brengseknya ini bukti hitam dan putih, tetap tidak mau berkeluar. Tapi saya terang-terang ngomong, sejak di stres dan sebagainya, saya tidak ambil pusing mau boleh, mau tidak boleh sama stres. Saya beritakan gereja yang tidak biar itu ini. Kalau kamu dari gereja ini, out dari gereja itu, pindah gereja lain. Tidak usah gereja saya, cari gereja yang kena. So, tugas kita mengarahkan orang kan. Kalau mengarahkan orang itu menentang satu gereja yang sesat. Kalau saya tidak peduli, mau ngamuk, mau jungkir balik, peduli amat. Dan dia mau nyerang saya punya maling mbahmu tak. Memang itu dombamu tak. Pertama itu belum tentu domba, saya bilang itu kambing barangkali. Beda gereja itu jadi baru dengan Injil mau jadi domba. Kedua, itu kalau domba, dombanya siapa? Ayat mana yang bilang itu dombamu? Itu dombanya Tuhan. Ya saudara, kalau orang nutuh jadi maling dan sebagainya, saya masih santak jengkel no orangnya. Aku ngakuin memang mau maling, mau apa? Aku maling dan aku curi kambing, tak jadikan domba. Ya, saya tidak mau atik macam-macam bela diri, aku gak nyolong segala macam. Memang nyolong, terang-terangan aja, peduli amat. Urusan domba itu dombanya Tuhan, tidak pernah dombanya pendeta. Lah dia mau kesini kok mau apa? Sekarang poin ketiga saudara, hal itu harus, saya tekankan kata harus terjadi, karena itu adalah rencana Allah. Tadi Lukas 9:22 sudah lihat ya, harus ya, dia harus ditolak, menderita, mati, harus terjadi. Wycliffe mengatakan demikian, anak manusia harus menderita dan dibangkitkan pada hari ketiga. Harus dalam bahasa Yunani dei menunjukkan keharusan logis. Kristus diwajibkan untuk menggenapi rencana Allah seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Konsep ini muncul dalam khotbah atau pemberitaan dari gereja mula-mula. Lalu sederetan ayat ya, nanti kita akan baca. Kematian Yesus adalah suatu tragedi, tetapi itu bukanlah suatu kecelakaan atau kebetulan, karena ia sedang menggenapi rencana Allah dalam penebusan. Karena itu rencana Allah, maka harus terjadi. Dan ini menunjukkan rencana Allah tidak bisa gagal ya. Harus terjadi karena memang rencana Allah. Mari kita lihat saudara beberapa ayat ini yang memang menunjukkan bahwa ini rencana Allah dari semula ya. Kisah 2 ayat 23-24.
dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tapi Allah membangkitkan dia dan sebagainya. Lalu kita baca lagi Kisah Rasul 13 ayat 27-29. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukum mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat jadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan telah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya dalam kubur. Teks ini tidak bicara rencana Allah, tapi bicara tentang nubuat. Yesus menderita, mati, ditangkap dan sebagainya itu karena sudah dinubuatkan. Tapi saya sudah katakan ya, nubuat bukan sekedar menunjukkan bahwa Allah tahu itu akan terjadi. Nubuat itu muncul karena itu ada dalam rencana Allah. Jadi sudah ditetapkan. Suatu kali dia nubuatkan. Tentu tidak semua dari rencananya dinubuatkan, tapi sebagian dia nubuatkan. Jadi nubuat menunjukkan itu rencana. Dan karena itu rencana nubuat semua sama harus terjadi, tidak bisa gagal. Kita lihat juga di Kisah Rasul 17 ayat 3. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan keharusan. Lalu kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 22-23. Kita hanya baca bagian tengah-tengah ya, ayat 23 itu, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dan sebagainya. Saudara, semua keharusan ini karena itu dinubuatkan, dan nubuat itu karena itu direncanakan. Ya, semua rentetan tidak bisa terhindar. Karena itu sudah keharusan dia menderita, mati dan sebagainya. Dan itu juga menunjukkan bahwa dosa itu ditetapkan oleh Allah. Karena orang-orang yang menolak dia, menolak sudah dosa. Apalagi tangkap dia, lalu bunuh dia, lebih-lebih lagi, tapi sesuai dengan rencana Allah. Berarti semua ini direncanakan. Dalam rencana Allah, dosa jelas-jelas sudah ada. Leon Morris mengatakan demikian. Matius dan Markus berbicara tentang teguran terhadap Yesus, teguran Yesus terhadap Petrus. Tetapi Lukas terkonsentrasi pada penderitaan Tuhannya. Dia tidak ceritakan ya, Petrus protes apa segala macam, Lukas tidak ceritakan. Ia melaporkan bahwa Yesus berkata bahwa ia harus menderita. Itu adalah apa artinya menjadi Mesias. Penderitaan bagi dia bukanlah kecelakaan atau kebetulan, tetapi suatu keharusan ilahi yang memaksa. Ya saudara, kalau Yesus ditangkap, dibunuh, orang-orang Islam bolak-balik oleh Facebook selalu ngejek hal itu. Tuhan gak iso popo, Tuhan ditangkap gak bisa apa-apa, dipateni gak bisa berdaya. Saudara, apakah dia memang gak bisa apa-apa? Pada waktu dia diejek, kalau kamu memang anak Allah, turun dari salib itu. Saudara, seandainya dia turun, tidak ada gunanya kita percaya dia. Justru karena dia tidak turun, dia jadi juru selamat. Kalau dia turun, dia tidak jadi penebus, saudara. Kita tidak punya penebus, kita masuk neraka semua. Saudara, bukan suatu kecelakaan, bukan karena tidak berdaya, tapi dia tahu dia itu rencana Allah. Dia tidak mau turun, dia rela sampai mati. Biarpun itu begitu hina, terkutuk, dia rela menjalani semua itu supaya penebusan tersedia bagi kita. Dan sudah tersedia, kita yang percaya hanya dengan iman kita diselamatkan. Nah, Leon Morris mengatakan lagi, ia akan dibunuh. Yesus tidak meninggalkan mereka dalam keraguan-raguan bahwa menjadi Mesias berarti suatu salib. Saudara, bagi Mesiasnya sendiri, menjadi Mesias berarti suatu salib. Kristus itu Mesias. Kristus Mesias sama artinya ya. Satu dari kata Yunani, satu dari kata Ibrani itu aja. Tapi itu artinya sama. Menjadi Kristus, menjadi Mesias berarti salib. Lah kita pengikut dari Kristus itu, mau tidak salib bagaimana? Kalau sudah baca tadi teks yang kita lihat, Lukas 9 ayat 22 disambung dengan kita harus angkat salib, apa segala macam-macam. Itu akan kita bahas pada kali yang akan datang. Tapi jelas ya, kalau Mesiasnya sendiri menjadi Mesias berarti salib. Kita ikut Mesias itu, kita tidak mau salib, itu omong kosong. Menderita bagi Kristus tidak bisa terhindarkan, kecuali begitu sudah percaya sudah mati.
Kalau begitu percaya mati, ya sudah, bisa terjadi semacam demikian. Tapi tanpa itu tidak. Kalau saudara percaya, ikut dia, terus ikut dia, tidak bisa tidak menderita karena Kristus itu mesti terjadi. Yang keempat, saudara, Yesus menubuatkan bukan hanya pembunuhan terhadapnya, tapi juga kebangkitannya pada hari ketiga. Kita baca 22 sekali lagi. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pertama poin A, saya akan bahas kata-kata yang terakhir ya. Pada hari yang ketiga. Ini kata-kata dari E.T. Robertson. Hari ketiga atau hari yang ketiga. Di sini dalam teks paralelnya Markus 8 ayat 31 mempunyai sesudah 3 hari. Hari yang ketiga, yang sini sesudah 3 hari. Kelihatannya sama enggak? Kalau sesudah 3 hari itu kelihatannya hari keempat ya. Tapi tidak demikian ya. Dalam arti yang sama persis ya. Jadi paralelnya beda kata-katanya. Ini hari yang ketiga, ini sesudah 3 hari. Tapi itu dalam arti yang sama persis. Itu cara mereka mengatakannya. Itu berarti bahwa mengatakan sesudah 3 hari hanyalah merupakan cara yang bebas untuk mengatakan pada hari ketiga, dan tidak bisa berarti pada hari keempat jika diartikan secara terlalu hurufiah. Jadi saudara hati-hati ya, ini cara mereka ngomong. Dan kalau sudah cara ungkapan model seperti ini tidak bisa diapa-apakan. Itu semua bahasa, semua bangsa, semua tempat punya caranya masing-masing. Dan itu tidak bisa diganti, tidak bisa diapa-apakan. Orang dari bangsa yang lain, dari zaman yang berbeda, yang harus menyesuaikan dengan cara mereka menggunakan istilah. Bukan lalu tafsirkan dengan cara mereka sendiri, kebiasaan mereka sendiri, yang mereka masukkan ke dalam tulisan seperti itu. Itu jadi salah, tidak karu-karuan. Saudara, kita lihat Matius 16 ayat 21 juga mengatakan pada hari ketiga ya. Markus 8 ayat 31 mengatakan sesudah 3 hari. Secara sama saudara, istilah 3 hari 3 malam untuk Yesus, dia dalam kuburan 3 hari 3 malam, berarti bangkitnya hari keempat. Enggak. Itu sama juga artinya. Kita lihat Matius 12 ayat 40. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perairan bumi 3 hari 3 malam. Dan orang hitung-hitung, kok bisa 3 hari 3 malam, gimana? Ya mati Jumat siang. Berarti Jumat malamnya tuh malam pertama ya. Ya siangnya anggap 1 siang lah ya. 1 siang 1 malam. Lalu Sabtunya paginya ada 1, malamnya ada 1 lagi. Minggu dini hari sudah bangkit ya. Lama bisa 3 hari 3 malam. Saya tidak peduli saudara. Ini namanya ungkapan mereka. Jadi pada hari yang ketiga, sesudah 3 hari, 3 hari 3 malam, semua diartikan secara sama. Karena itu saudara, kalau ini memang merupakan kebiasaan mereka ngomong, jangan artikan menurut cara kita ngomong. Itu jadi salah, tidak karu-karuan. Dan dengan pengertian seperti ini kita tahu ya, gobloknya orang-orang yang merayakan Rabu Agung. Dan itu banyak, saudara. Saya dulu tidak pikir, tidak ada ya. Saya coba-coba sih, cari sih Rabu Agung apa ya. Nah, saya nyari selalu bahasa Inggris ya. Kalau Jumat Agung, Good Friday, Good Wednesday barangkali. Saya coba cari Good Wednesday. Kuasa banyak-banyaknya. Jadi orang yang percaya Good Wednesday atau Rabu Agung itu banyak. Dan saya bilang pada mereka lah, kamu percaya Good Wednesday pun tidak bisa 72 jam kan. Kalau kamu mau mengatakan 3 hari 3 malam berarti 72 jam, dia mati dikatakan jelas sekali jam 3 siang. Kalau mau 72 jam dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia harus bangkit jam 3 siang. Mereka bilang, oh memang Yesus sudah bangkit. Loh, kita sudah bilang Minggu kan keluarnya dari kuburan kata dia. Sudah bangkit. Oh sudah bangkit, tengok-tengok dalam kuburan mulai jam 3 siang hari Rabu, hari Sabtu. Terus baru keluar Minggu dini hari. Tidak punya kerjaan dia. Senang dalam kubur.
Dan berdasarkan apa saudara mereka mengatakan Yesus bangkitnya Sabtu? Mungkin mereka merayakan Paskahnya Sabtu jadinya bukan Minggu. Saya nggak ngerti. Jadi ini konyolnya luar biasa. Tapi itulah orang-orang bodoh yang nggak tahu kebiasaan saat itu, lalu tafsirkan tidak karu-karuan. Mestinya kalau Yahudi yang ngerti baca ini ketawa, dia ketawa gak mari-mari ngakak gobloknya sopo yang buat tulisan model seperti ini. Jadi saudara, kalau orang mengerti cara mereka bicara, orang tidak akan munculkan istilah Rabu Agung, lalu kebaktian pada hari Rabu, lalu Paskahnya diganti Sabtu atau bagaimana. Itu konyolnya bukan main. Jadi kita percaya 3 hari 3 malam, sesudah 3 hari, pada hari yang ketiga itu sama. Dan cara mereka selalu seperti itu. Hari Jumat, biarpun yang matinya jam 3 siang dan cuma 3 jam tok sudah lewat Jumatnya, tidak peduli. Itu tetap dianggap 1 hari 1 malam. Sabtunya lagi 1 hari 1 malam. Sabtu sore itu sudah masuk Minggu. Sampai Minggu pagi dini hari lagi dianggap 1 hari 1 malam. Jadi dia matinya 3 hari 3 malam. Biarpun dalam arti yang sesungguhnya dia cuma mati sekitar 38 jam. Itu tidak jadi masalah. Sama sekali tidak masalah kalau itu diartikan menurut pengertian orang zaman itu di sana. Karena poin bicara, dengan menambahkan kata-kata dibangkitkan pada hari ketiga, Yesus memberikan penghiburan kepada mereka supaya tidak terlalu sedih atau tertekan oleh pemberitaan bahwa Mesias harus menderita, mati dan sebagainya. Saudara coba bayangkan saya jadi murid ya. Saya tidak tahu ini berapa lama, tapi kira-kira kalau dia tuh 3,5 tahun pelayanan, dan ini mestinya pada akhir-akhir ya. Mungkin ini sudah jalan 2 tahun, 2,5 tahun atau 3 tahun, saya tidak ngerti. Tapi mereka sudah cukup lama ikut Yesus, sangat mengasihi, ya kecuali Yudas saja, tentu saja saya tidak bicarakan dia. Tapi 11 murid yang lain sangat mengasihi, sangat dekat. Lalu tahu-tahu dia berkata, aku bakal ditangkap, aku bakal diadili dan sebagainya, bakal dihukum mati, dibunuh, bangkit hari ketiga. Saudara, bagaimana perasaannya kira-kira? Kalau saudara dari mereka bagaimana? Pasti mereka merasa sangat sedih, tidak karu-karuan. Dan untuk menangani supaya jangan keterlaluan sedihnya, dia beritakan sekaligus bukan hanya kematiannya, tapi juga dengan kebangkitannya. Memang akan mati, tapi hari ketiga akan bangkit. Jadi itu ditekankan oleh dia sebagai suatu penghiburan. Dan Leon Morris berkata demikian, tetapi salib bukanlah seluruh cerita. Pada hari ketiga Anak manusia akan dibangkitkan. Kebangkitan adalah sama pastinya seperti penyaliban. Saudara, jangan lupa bicarakan kebangkitan kalau saya bicarakan penyaliban. Khususnya apalagi menghadapi orang-orang yang menghina, katakan Yesusnya kalah dan sebagainya. Saya bilang yang kalah siapa? Dia bangkit kok. Kelihatannya kalah, tapi dia bangkit hari ketiga, dia menang. Jadi saudara, orang-orang menyerang pada matinya tok, kita beritakan kebangkitannya untuk menunjukkan dia bukan kalah. Dia memang mati untuk menebus dosa, tapi dia bangkit menunjukkan dia mengalahkan maut yang menjadi upah dosa, membereskan dosa. Dan itu justru menunjukkan suatu kemenangan. Dan diberitakan berbarengan, mati, hari ketiga akan dibangkitkan. Hanya memberikan hiburan, tapi juga sekaligus bagi kita menunjukkan dia tidak kalah, dia menang. Calvin berkata demikian. Tetapi karena semata-mata penyebutan tentang salib, kalau hanya nyebut salib ya, harus atau pasti telah menyebabkan kesedihan yang berat pada pikiran mereka yang lemah, ia segera menyembuhkan luka itu dengan mengatakan bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit kembali dari orang mati. Dan pastilah karena di sana tidak ada apapun yang bisa dilihat dalam salib kecuali kelemahan daging. Sampai kita datang pada kebangkitannya, dalam mana kuasa roh bersinar dengan terang, iman kita tidak akan mendapatkan penguatan hati atau dukungan. Dengan cara yang sama, sekarang Calvin memberikan penerapannya dalam bagian yang warna merah ya. Dengan cara yang sama, semua pelayan-pelayan dari firman yang menginginkan bahwa pemberitaan mereka bisa bermanfaat harus sangat berhati-hati, sehingga kemuliaan dari kebangkitannya harus selalu ditunjukkan oleh mereka berhubungan dengan kehinaan dari kematiannya. Memang saudara menginjil, kita lebih menekankan kematian.
Beda dengan orang-orang pada waktu menginjili Yahudi, mereka lebih menekankan kebangkitannya. Baik Petrus maupun Paulus dan sebagainya, sudah lihat khotbah-khotbah mereka dalam Kisah Rasul, lebih menekankan kebangkitan. Karena apa? Karena Yahudi punya konsep Mesias menang. Maka ditekankan kebangkitannya menunjukkan menang. Bagi kita lain, kita tidak hidup dalam lingkungan Yahudi, maka kita tidak menekankan kebangkitannya, tapi kematiannya. Tapi tidak berarti kebangkitannya udah digubris belas, disingkirkan, tidak bisa. Apalagi waktu yang menghadapi orang, lu mati, Yesus mau Tuhan, lu kalah. Nanti dulu yang bilang kalah siapa? Dia mati itu harus, karena upah dosa itu maut, yang harus ngalami. Tapi dia bangkit hari ketiga, menunjukkan suatu kemenangan. Dan memberitakan jangan lupa, supaya jangan orang itu, waduh Tuhan yang kalah lah, aku malah Tuhan yang kalah lah, gak usah lah. Beritakan kebangkitannya menunjukkan Tuhan memang kelihatannya kalah, tetapi dia menang dengan dia bangkit dari orang mati. Bagi Yesus, saudara, kebangkitannya adalah sama pastinya seperti penderitaan, salib, dan kematiannya. Pemuliaannya adalah sama pastinya seperti perendahannya. Dan itu juga berlaku bagi kita. Saudara, kalau saudara betul-betul percaya Yesus dan ikut dia dengan sungguh-sungguh, penderitaan, salib, dan sebagainya itu pasti, saudara. Kecuali saudara mau kompromi terus-terusan. Tapi kalau saudara kompromi terus-menerus, saya kok yakin saudara bukan Kristen. Orang Kristen bisa kadang-kadang kompromi karena takut atau apapun. Tapi kalau terus-menerus kompromi, saya tidak percaya dia Kristen. Nah, pada saat saudara kompromi, tidak bisa tidak, salib itu mesti saudara pikul. Mesti terjadi dalam diri saudara. Menderita karena Kristus, tidak bisa tidak. Nah, kalau itu pasti terjadi, jangan khawatir saudara. Perendahannya pasti seperti Yesus. Pemuliaannya juga pasti seperti Yesus. Pokoknya kalau kita mengikuti jalan dia dalam perendahan, kita mengikuti jalan dia dalam pemuliaan. Ya, jangan seperti teologi kemakmuran ya. Mereka mau bypass. Di dunia kita kaya, di surga kita sempurna. Itu semboyan gendeng. Ya. Memang saya tidak bilang di dunia tidak bisa kaya. Tapi yang jelas, pikul salib itu mesti ada. Biarpun kaya, kalau ikut Yesus dengan sungguh tanpa kompromi, menderita bagi Kristus mesti dengan cara lain ada. Tidak tahu caranya gimana. Pasti ada, tidak bisa tidak. Tapi saudara, kalau kita menderita bagi Kristus, sama pastinya kita juga akan dimuliakan bersama Kristus. Mari kita lihat dua ayat ini. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tentunya pasti, kemuliaan pasti. Dan ini lebih besar, jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Kalau sekarang saudara kayak mengeluh, aduh ikut Tuhan cek seorang ya. Maka saya ingat baik-baik. Tetap ikut, jangan kompromi, tetap setia. Kemuliaannya jauh lebih besar. Penderitaannya tidak bisa dibandingkan. Sama pastinya, tapi ini jauh lebih besar. Jadi mata kita diarahkan ke sana supaya kita kuat menghadapi penderitaan yang sekarang ini. Ayat selanjutnya 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau dalam terjemahan sesungguhnya saudara, kata kemuliaan kekal itu mengandung kata berat. Yang tadi penderitaannya ringan, yang sekarang ini ringan penderitaan, pemuliaannya berat. Cuma dalam terjemahan kita kalau dikasih berat, kalimatnya jadi kacau. Ditaruh di mana beratnya itu tidak bisa diterjemahkan, tapi sebetulnya itu ada. Kemuliaannya berat dan kekal dan melebihi segala-galanya. Tadi katakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengapa demikian? Karena saudara, apa yang kita alami merupakan pola dari apa yang orang-orang percaya akan alami. Coba saudara, jangan menghindari salib itu dengan cara kompromi. Kalau saudara hindari itu, ya memang tidak menderita, tapi tidak mengikuti jalan Kristus. Jangan terlalu berharap pemuliaan yang saudara alami. Tapi kalau saudara ikut jalan Kristus, menderita bersama dengan dia, saudara ikut juga dimuliakan bersama dengan dia. Dan ini jauh lebih besar dan di sini. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 20-23. Tetapi yang benar adalah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, seperti yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, mati dalam Adam betulnya ya, kata-kata persekutuan dengan itu tidak ada. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya sudah, kita mengalami apa yang dia alami. Dia mengalami sebagai pola. Kita juga mengalami hal seperti itu. Karena pada waktu dihina, dianiaya, menderita, direndahkan oleh karena Kristus, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah dan sebagainya. Pemuliaan atau kemuliaan di surga menantikan saudara. Tapi kalau saudara dalam dunia ini cuma cari kesenangan dan saja, tidak ada kemuliaan atau kemuliaan di surga bagi saudara. Saudara, dunia ini menawarkan banyak hal yang gak karu-karuan. Padahal sebetulnya banyak sekali yang dusta. Dan banyak yang apa ya, kayak ngakali kita sebetulnya. Saya barusan nonton di TV. Saya lupa persisnya judulnya ya, tapi kira-kira judulnya itu The Man Who Makes Us Stand, Make You Stand atau Make Us Stand. Orang yang membuat kita itu membelanjakan uang. Itu judulnya. Dan saudara, yang ditunjukkan misalnya kayak muncul produk HP yang terbaru. Di Amerika tuh orang begini semua ya. Mereka untuk menunggu HP yang terbaru, mereka antri 3 hari. Saya kok mau tahu ya, kalau KKR nunggu 3 hari mau enggak ya? Nunggu HP terbaru 3 hari. Saya enggak habis pikir 3 hari gendeng lah. Jadi mereka bawa makanan, minuman, berkemah atau gimana? Begitu toko buka, buang. Untuk apa? Toh kalau produk luar akan keluar dalam jumlah banyak ya. Orang lain beli dulu, aku beli sampai minggu lagi, kaca apa sih tunggu seminggu. Dan setelah ditanya-tanya, ini ada orang yang memang sengaja untuk buat film ini ya. Dia tanya kalau yang antri-antri nih. Dan akhirnya bedanya apa sih? Punyamu yang sudah model terakhir ya. Ini keluar yang baru. Bedanya apa? Boleh cuma bisa apa untuk sidik jari buah pada anak ngerti. Saya anak ngerti gitu-gituan. Hanya sangat sedikit bedanya. Udah baru. Wah, dan harganya nggak usah diomong. Mereka adalah belanjakan uang. Rasanya kayak kesenangan sekuler dan kebanggaan sekuler. Aku dapat disean daripada orang lain. Semua belum punya, aku sudah punya. Saya gak punya terus, saya gak pusing kok. Peduli amat. Antri 3 hari. Gak usah antri, aku gak mau kok. Apa gunanya selalu model baru keluar, beli, model baru keluar beli. Gak ada mari saudara, gak peduli duit saudara berapa. Ya habis untuk hal yang gak ada gunanya. Ya kalau saudara beli HP 3 tahun lagi baru beli lagi, gak apa-apa. Tapi beli 3 bulan lagi beli, 3 bulan lagi beli. Biarpun soge, bagi saya orang gendeng. Dan kenapa kok HP kayak seperti itu? Naik lampu kok enggak? Lampu ini jalan berapa tahun? Oh, model baru keluar, peduli amat. Belum putus kok, buang, ganti model baru. Lu ya edan lu. Dan bicara lampu, dalam acara itu juga dikatakan juga, produsen itu kurang ajar memang. Lampu bertahan 2.500 jam. Seharusnya di-cut sama dia, harus berlaku cuma 1.000 jam. Lebih denda. Itu cara mereka produksi. HP dan sebagainya dikasih sesuatu yang bukan HP itu, printer ya.
printer dikasih sesuatu yang membuat setelah ngopi sekian puluh ribu halaman habis, tidak bisa dipakai. Padahal bisa diatur, itu ada kayak apanya, di riset, kasih tinta lagi, jalan lagi, bisa sampai 3 kali lipat sebetulnya. Tapi diatur memang, 1 kali buang, beli baru. Jadi saudara, orang-orang itu kurang ajar, produsen kurang ajar. Dan saudara mau saja diakali orang-orang seperti itu hanya demi gengsi dan sebagainya. Nggak lucu, saudara. Makanya saya jengkel kepada pabriknya dari laptop saya. Laptop saya yang agak besar itu kan saya dulu beli compact ya. Saya pikir beli yang bagus lah supaya tahan lama. Nggak tahunya saudara, kurang ajarnya setelah 5 tahun dia tidak mengeluarkan onderdilnya. Loh, laptop itu justru 5 tahun baru mulai rusak. Lah masa 2 tahun rusak ganti onderdil? Kecuali kalau dijatuhkan atau apa. Kalau enggak mestinya rusak. 5 tahun lebih, loh, onderdil enggak ada sekarang. Dan itu menjengkelkan, kurang ajar. Ini beli merek kayak gini. Memang mereka sengaja seperti itu supaya dan buang, ya. Buang, beli baru, keluar duit lagi, sana dapat duit. Saudara, orang-orang tuh semua seperti itu. Juga misalnya mobil atau apa, ya, macam-macam hal saudara. Mereka mengeluarkan tuh macam-macam variasinya. Intinya semua sama. Nanti dikasih cuma lakukan sedikit, jadi barang yang baru. Nah kita beli lagi. Saudara, mikirkannya. Kesenangan duniawi seperti itu sebetulnya pertama tidak ada gunanya, kedua menghabiskan duit, ketiga paling sorok, saudara dibujui orang. Jadi saudara hati-hati dengan menuruti keinginan atau gengsi ya. Wah, barang baru beli. Disengaja seperti itu supaya kita spend, habiskan uang kita. Lalu pikirkan saudara, pada waktu mau beli barang, butuh memang iya apa enggak? Kalau butuh silahkan beli, enggak butuh enggak usah beli. Sekarang kembali pada penolakan pada salib ya. Karena itu masuk poin yang kedua, penolakan Petrus terhadap salib atau penderitaan Kristus. Bagian ini tidak ada dalam Injil Lukas ya, tapi ada dalam Injil Matius, juga ada dalam Markus. Saya ambil versi Matius ya. Matius 16, 22, 23. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ini juga ada dalam Markus 8 ayat 32b dan 33. Pertama saudara kita bahas ini reaksi Petrus ya. Dalam Injil Matius dan Markus, setelah Yesus mengucapkan kata-kata tadi, Petrus menegur Yesus. Matius 16 ayat 22. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Betul-betul lancang, tetapi di sisi yang lain ini menunjukkan cintanya dia pada Tuhan. Betul-betul hati yang begitu mengasihi, tapi bagaimanapun itu bagi saya tidak akan keterlaluan. Bisa-bisanya dia baru ngaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah, karena dia menegur Allah. Itu kegilaan ya. IVP Bible Background Commentary berkata demikian. Penulis-penulis PB mengerti beberapa teks PL sebagai menunjuk pada penderitaan Sang Mesias. Tetapi kebanyakan orang-orang atau bangsa Yahudi pada abad pertama tidak mengenali teks-teks ini sebagai menunjuk pada Sang Mesias yang harus memerintah sebagai raja. Kebanyakan orang Yahudi percaya pada kebangkitan dari semua orang benar yang mati pada akhir zaman dan pelantikan dari suatu kerajaan di bawah penguasa yang ditetapkan oleh Allah setelahnya. Dan ini percayaan Yahudi ya. Dan sampai sekarang Yahudi masih menunggu kedatangan yang pertama dari Yesus ini, dari Mesias ini. Kita sudah menantikan yang kedua. Yang dulu mereka anggap itu bukan. Akan datang yang kedua. Tadi di Facebook debat dengan ya beberapa orang dari kalangan-kalangan yang model Yahudi. Mungkin dia punya darah Yahudi sedikit-sedikit, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia bukan Yahudi sungguh-sungguh. Dia masih bisa, orang sini bicara bahasa Indonesia juga. Tapi orang-orang seperti ini saudara, saya tidak takut menghadapi dia.
Nggak peduli dia pintar bahasa Ibrani, karena dia mau debat PL pun saya tak ladeni kok. PL kamu tafsiran dengan genah, dia nggak bakal bisa menang. Tapi itu kepercayaan mereka. Dan sampai zaman sekarang, ya sebetulnya nubuat tentang penderitaan Kristus itu ada banyak, bahkan kematiannya, penguburannya banyak, kebangkitannya juga. Cuma nubuat yang mengatakan bahwa yang melakukan hal itu, membunuh itu ya, kepada Mesias adalah tokoh-tokoh agama yang hidup pada zamannya, ahli Taurat, tua-tua, imam pala, itu nubuat tentang itu tidak ada. Tapi nubuat bahwa Mesias akan menderita, mati dan sebagainya itu ada semua. Cuma siapa yang melakukan itu tidak dibicarakan, saudara ya. Saudara, Calvin berkata demikian. Ini adalah satu bukti tentang semangat yang berlebihan dari Petrus, sehingga ia menegur tuan atau gurunya, his master bahasa Inggrisnya ya, bisa tuan bisa guru. Begitu orang-orang pergi cepat-cepat dan didorong sepenuhnya oleh semangat yang ceroboh atau kurang dipertimbangkan, sehingga mereka tidak ragu-ragu menyampaikan penghakiman pada Allah sendiri sesuai dengan khayalan mereka sendiri. Saudara-saudara yang perlu diwaspadai itu ya. Banyak orang yang ya begitu berkobar-kobar, begitu bersemangat dan berani negor orang yang jauh di atasnya. Dalam kasus ini yang paling nemen, negor Tuhan sendiri. Betul-betul gila. Luar biasanya hebatnya ya. Semangatnya begitu hebat, sampai ngawurnya juga luar biasa hebatnya, mentok. Hati-hati dengan semangat. Semangat itu penting. Kalau tidak ada semangat, kita ikut asal-asalannya. Semangat penting, saudara. Tapi saudara, kalau tidak disertai pengertian yang benar, itu justru jadi membahayakan. Lihat saksi Yehuwa itu, semangatnya luar biasa, saudara. Tapi pengertiannya sesat, membuat dia bersemangat untuk hal-hal yang tidak karu-karuan. Dan saudara, di Facebook dan sebagainya luar biasa banyak orang seperti itu. Semangatnya luar biasa, pengertiannya luar biasa bejatnya. Saudara, kalau kita sudah punya pengertian yang benar, tapi semangatnya tidak ada, itu yang repot ya. Tiru mereka dalam semangatnya, tapi pengertian kita benar, sehingga semuanya diarahkan pada hal yang benar. Saudara, biblical illustrator berkata demikian, dalam berpindah dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Tadi tidak tahu, sekarang diberitahukan ya. Jadi pindah dari tidak tahu menjadi pengetahuan. Di sana harus ada sedikit perdebatan atau perbantahan. Ini adalah saat yang penting atau menentukan. Aku harus berbicara tentang penderitaan-penderitaanku yang memasuki proses itu. Satu Petrus merusakkannya atau membuangnya. Kegegabahannya tidak membiarkan dia belajar. Kemajuan Kristen menemui halangan-halangan dari dua sumber. Satu, dari kejahatan orang-orang jahat. Dua, dari kebaikan yang tidak matang dari orang baik. Di sini Petrus masuk ke poin yang kedua. Ya. Karena saudara, hati-hati kalau menerima atau mendengar suatu ajaran yang baru yang belum pernah saudara dengar. Hati-hati untuk tidak secara gegabah menerimanya, tapi juga untuk tidak secara gegabah menolaknya. Semua ajaran yang baru bagi saudara harus diperiksa benar atau tidaknya menggunakan firman Tuhan. Saudara, waktu saya pertama kali mendengar ajaran predestinasi, bagi saya waktu itu ajaran baru, saya kaget. Dengan ajaran ini tidak ada apa-apaan ini. Tapi setelah saya pelajari terus, tidak bisa tidak, saya harus menerima, karena memang Alkitab mengajarkan itu. Dan semua keberatan bisa dibabat semua. Juga waktu saya mendengar ajaran tentang penebusan terbatas, kaget lagi. Dan saya rasa tidak bisa menerima. Bisa aku terus memberitakan Injil Yesus Matius itu semua, Yesus Matius itu semua. Tahu-tahu sekarang Yesus Matius itu orang pilihan top. Tapi waktu terus saya bergumul, saya lihat argumentasinya terlalu kuat untuk bisa dibantah, dan semua argumentasi yang menentang bisa dibabat semua. Lalu tentang penetapan segala sesuatu termasuk dosa, akhirnya pertama, ini apa yang bisa terima saya? Saya belajar, saya tahu, wah ini benar, tidak bisa enggak. Ya saudara, waktu mendengar ajaran yang baru, hati-hati. Selama ini sudah punya ajaran seperti ini, tahu-tahu terima ajaran baru bertentangan
Jangan terlalu gampang nerima, gegabah nerima. Jangan juga gegabah menolak. Pelajari dulu apa argumentasinya, apa yang saudara mau gunakan untuk menentang ajaran baru bisa betul-betul sesat. Jadi kalau gegabah menerima, salah juga. Tapi gegabah menolak, tahu-tahu itu ajaran benar, saudara rugi. Di sini Petrus gegabah menolak. Untungnya cuma untuk sementara. Gegabah menolak, tapi belakangan dia akhirnya menerima. Jadi saudara hati-hati terima ajarannya. Sekarang kita lihat Bible Knowledge Commentary. Petrus setelah mendengar kata-kata ini menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Petrus tidak bisa mengerti bagaimana Yesus bisa adalah Mesias tetapi mati dalam tangan dari pemimpin-pemimpin agamawi. Petrus mungkin begitu kaget mendengar Yesus berbicara tentang kematiannya sehingga ia gagal untuk mendengar dia menyebutkan kebangkitannya. Tadi kita sudah melihat ya, dia beritakan kematiannya supaya mereka jangan terlalu sedih, sekaligus diberitakan kebangkitannya. Tapi Petrusnya waktu mendengar kematiannya, kagetnya, lemah, ini ya gak di rumah. Nah saudara, itu menjadi kerugian yang luar biasa. Dan kalau saudara mendengar Injil atau mendengar firman, maka ingat baik-baik, jangan mendengar sebagian dan dengar apapun yang mengagetkan. Tetap sambungannya didengar terus. Karena ini mengagetkan. Mungkin di sini ada hiburannya atau penjelasannya. Kalau saudara berhenti mendengar, lah ini tidak didengar, lah yang merugi saudara sendiri. Dalam saudara sendiri memberitakan Injil kepada orang lain, pastikan apa yang mengagetkan dia ini ada penjelasan di sini. Yang ini jangan sampai dia tidak dengar. Selama dia tetap bersama dengan saudara, yang ini tekankan dan pastikan dia dengar. Misalnya ya, kita nginjil, selamat tuh hanya karena iman. Nah, orang itu kalau tidak pernah dengar ajaran seperti itu, dia kaget. Dia selama ini perbuatan, tahu hanya karena iman. Loh, kaget dan pikir langsung. Nah gitu bisa mukuli orang, bisa berjinak, seenak dewi. Dan saudara ngomong apapun dia tidak dengarkan. Jangan tidak melihat hal itu. Saudara harus waspada terhadap sikapnya dia, tidak mendengar penjelasan belakangan. Kalau perlu ulangi penjelasannya. Nanti dulu. Aku tahu kamu kaget. Ya, kamu selama ini percaya keselamatan karena perbuatan. Tahu-tahu sekarang keselamatan karena iman. Tapi itu tidak berarti itu tidak berarti kamu boleh berbuat dosa seenaknya sendiri. Jadi saudara, itu saya tekankan, jangan sampai dia cuma dengar ini, tahu tidak dengar yang isi. Kalau itu terjadi, bubar. Itu harus dilakukan perbuatan baik, tapi bukan untuk menyelamatkan. Selamatnya karena iman, tapi harus dilakukan untuk membalas cinta Tuhan, untuk membuktikan iman kita, menunjukkan hasil dari keselamatan kita, untuk memuliakan Allah. Harus tetap berbuat baik. Nah, pastikan dia mendengar belakangannya ini, karena kekagetannya untuk yang di sini membuat dia tidak mendengar yang di sini. Dan itu saudara harus bekal dan harus ulangi, harus tekankan. Coba yang lain saudara. Pada waktu orang mendengar ajaran reform tentang penentuan segala sesuatu termasuk dosa, orang bisa menjadi begitu kaget sehingga dia gagal untuk mendengar bahwa semua dosa tetap merupakan tanggung jawab kita yang melakukannya. Mereka selalu bilang, dosa tentukan, yang tanggung jawab Tuhan. Aku bunuh, aku berzina, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang salah. Nah ini dia tidak lihat yang di sini. Dan ini pastikan dia mendengar. Saya dulu kalau seminar ya, tahu-tahu 2 hari ya, yang di sini bicarakan penetapan Tuhan, yang di sini bicarakan tanggung jawab manusia. Saya bilang kepada mereka, yang besok ini kalau kamu tidak datang, kamu sesat tanggung jawabmu sendiri ya. Ini mengimbang yang di sini. Dan saya tekankan, datang besok lebih baik yang ini saudara tidak ingat belah daripada saya dapat ini, tidak dapat yang kedua. Jadi saya tekankan. Jadi saudara, kalau bicara penetapan dosa, banyak orang yang
Wah, pada waktu dia terima penetapan dosa, terlalu cepat memberitakan pada orang lain. Dia pikir, aku terima berkat karena doktrin itu, orang lain pasti juga. Laki-laki salah, saudara. Banyak orang belum waktunya mendengar berita itu, membuat kacau balau, tidak karu-karuan. Tapi orang yang sudah terima terlalu senang memberitakan itu, terus yang diberitakan itu. Kalau orang yang baru memberitakan itu, gak karu-karuan. Sama seperti anak playgroup. Nah, kita belajar integral diferensial di SMA. Wih, wah, bagus pelajari. Wah, sih kan anak playgroup. Yo, ngeluh dah sih. Pusing gak karu-karuan, saudara. Belum waktunya. Pelajaran itu bagus, cuma belum waktunya. Sama seperti saudara makan daging, wah, enak. Bayi baru lahir kasih daging, kelolotan mati. Nah, saudara, enak, bermanfaat untuk saudara, tidak berarti bermanfaat untuk orang lain. Tingkat rohaninya beda, makanan yang dibutuhkan beda. Juga saudara, pada waktu orang mendengar ajaran reform tentang penetapan segala sesuatu termasuk dosa, seringkali dia kaget begitu teman, sampai dia gagal untuk mendengar bahwa reform tidak mengajarkan bahwa Allah menciptakan dosa. Jadi saudara, di sini ada keseimbangan yang terakhir harus didengar untuk menjelaskan yang pertama. Tapi ingat selalu, pada waktu pertama diberitakan, orang seringkali kaget. Sehingga yang terakhir dia tidak mendengarkan. Saudara, kalau sudah mendengar firman, selalulah mendengar sampai selesai. Jangan kaget karena apapun lalu bagian akhirnya tidak dengar. Nah, repotnya bagi orang yang dengar firman cuma bisa setengah jam atau 20 menit, karena gerejanya cuma 1 jam saja, ya. Lah mereka dengar khotbah saya 1 jam setengah, mereka dengarnya cuma setengah jam. Yang terakhir menjelaskan yang awal, mereka tidak mengerti, tidak mendengar, dan sebagainya. Saudara, ini sesuatu yang harus dipikirkan. Kita mendengar harus sampai selesai, dengar semua. Dan kalau kita memberitakan, pastikan orang juga mendengar sampai selesai. Bagian awalnya kalau sudah didengarkan, tekankan lagi sampai dia mendengar. Sekarang The Bible Exposition Commentary berkata demikian. Apa kesalahan Petrus? Ia sedang berpikir seperti seorang manusia, karena kebanyakan orang ingin lolos dari penderitaan dan kematian. Ia tidak mempunyai pikiran Allah dalam persoalan ini. Di mana kita mendapatkan pikiran Allah? Dalam firman Allah. Sampai Petrus dipenuhi dengan roh, ia mempunyai suatu kecenderungan untuk berargumentasi dengan firman Allah. Petrus mempunyai iman yang cukup untuk mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi ia tidak mempunyai iman untuk percaya bahwa adalah benar bagi Yesus untuk menderita dan mati. Tentu saja iblis setuju dengan kata-kata Petrus, karena ia menggunakan pendekatan yang sama untuk mencoba Yesus di padang gurun. Soal pencoba di padang gurun saya kira semua tahu. Matius 4 ayat 8 10. Dilihatkan seluruh kerajaan dunia, tak berikan semua kalau kau sujud sembah aku. Kalau Yesus pakai cara yang benar sesuai rencana Allah, dia menderita, mati, mengerikan, mengenaskan, terkutuk, disalib, baru bangkit. Tapi setan cari jalan yang gampang. Tidak usah salib, hanya sujud sembah aku, dan kamu terima semua. Caranya Tuhan dan caranya setan memang kelihatannya enak cara setan, ya. Setan tawarkan sesuatu yang lebih enak rasanya. Kalau Tuhan mau surga, gampang, percaya Kristus. Tapi setelah percaya Kristus, wah, pikul salib itu setengah mati, saudara. Nah, tapi lalu mendapatkan kemuliaan. Setan, gak usah sembah aku. Dan sembah dia gampang, saudara, caranya banyak. Pakai dukun, pakai magic, pakai apa saja, saya tidak tahu apa. Terbuka toko, pakai pesogen, wah, tokonya laris. Buka warung, warungnya laris. Enak, sukses. Cuma adakah kemuliaan kekal? Lah, gak tahu, pikiran dewek. Itulah yang cerita, saudara. Jadi saudara, memang ikut setan pada awalnya jauh lebih enak. Pada akhirnya itu yang menentukan, dan itu yang waktunya jauh sekali. Sekarang kita masuk poin yang kedua.
sikap Yesus terhadap reaksi Petrus. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Beberapa kali itu orang demikian. Iblis, ini sebutan Yesus pada Petrus ya. Iblis, Kristus melihat sejenak melalui Petrus dan melihat di belakang dia musuh lamanya secara licik menggunakan prasangka dan kejujuran yang impulsif bagi rasul yang belum berkembang atau belum matang. Itu adalah pencobaan lama yang kembali lagi, yang sekarang diberikan melalui Petrus. Pencobaan itu menghindari penderitaan, penganiayaan, kebencian yang pahit, celaan dan pembunuhan, dan alih-alih mendirikan suatu takhta sekuler yang dalam kemegahan akan melampaui semua takhta lain di bumi. Roh Sang Juru Selamat dibangkitkan pada waktu ia menemui musuh lamanya dalam keadaan seperti itu, melihat dari balik tembok benteng dari hati yang mengasihi tetapi bingung dari kepala rasul-rasul. Maka ia berbicara secara pasti atau jelas dan kuat atau keras. Dia sebut iblis. Cuma saudara, apakah memang saat itu Petrusnya kerasukan iblis? Nanti kita lihat ya. Jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata ini. Saya tidak sembarangan percaya omongan dia. Tapi nanti kita lihat gitu ya. Bible Knowledge Commentary. Tetapi teguran Petrus membawa suatu teguran dari Tuhan, karena Petrus sedang memainkan peranan dari iblis. Yesus secara langsung berbicara pada iblis yang sedang berusaha untuk menggunakan Petrus sebagai alatnya. Sebelumnya Yesus telah memberitahu iblis untuk pergi atau enyah darinya, Matius 4 ayat 10. Sekarang ia mengulangi perintah itu. Petrus sedang berusaha untuk menjaga Tuhan dari kematian. Tetapi itu adalah alasan utama mengapa Yesus datang ke dalam dunia, mencoba untuk menghalangi atau menggagalkan penyaliban, seperti yang lebih dulu telah iblis coba, Matius 4 8 ayat 10. Dihasilkan dari tidak berpikir dari sudut pandang Allah. Saudara, saya tadi sudah berikan catatan. Apakah Petrusnya kerasukan setan? Apakah memang Yesus berbicara dengan iblis pada saat ini? Dulu saya percaya demikian. Tapi kalau memang iya, berarti orang percaya bisa kerasukan. Apakah memang orang percaya bisa kerasukan? Tidak mungkin. Saya tidak percaya Yesus saat ini sedang bicara dengan iblis. Dia melihat iblis di belakang Petrus, dia bicara sama iblisnya. Apakah iblisnya merasuk atau cuma menggoda, menguasai? Saya tidak mau tahu. Yesus tidak, menurut saya, bicara dengan iblis. Karena kalau dia sedang bicara dengan iblis, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Petrus dirasuk iblis. Dan ini mustahil, karena tidak ada orang percaya bisa dirasuk iblis. Tapi ada kemungkinan kedua, Petrus hanya digoda iblis, dikuasai, bukan dirasuk. Tapi kalau memang ini yang benar, adalah aneh kalau Tuhan menengking setan atau iblis yang menggoda. Dalam kasus dia sendiri digoda, iblisnya ditengking, enyah, memang disuruh pergi. Bukan karena menggoda, tapi karena bersikap kurang ajar, Tuhan disuruh sembah dia. Maka dia dienyah lah ya. Dalam hal lain yang harus ditambahkan adalah dalam kasus Yesus penengkingan bisa dilakukan. Waktu Yesus digoda dia bisa lakukan penengkingan karena godaannya merupakan godaan yang bersifat supranatural. Dalam kasus Petrus ini, kalau memang ada godaan iblis, paling-paling itu godaan secara natural biasa. Dan dalam Alkitab tidak ada godaan natural yang dihadapi dengan penengkingan. Memang banyak orang menengking setan dari gereja, dalam hal ini termasuk Stephen Tong. Dan saya tidak pernah setuju dengan praktek seperti itu. Dalam nama Yesus kami ikat semua setan, lemparkan keluar gedung ini. Kalau memang bisa, kok nanggung-nanggung lemparkan keluar gedung, lemparkan keluar alam semesta kayak sang Buddha lagi lah, mari. Dan kenapa hanya setan di dalam ruangan ini? Setan sealam semesta Tuhan kami ikat dalam nama Yesus, kami lemparkan keluar, kami lemparkan ke neraka. Ada yang bilang gitu, lemparkan neraka. Jangan balik lagi. Loh enak, kita tidak ada godaan. Tak jamin gak digobres gak doa seperti itu. Karena doanya salah. Kita tidak diberi hak untuk menengking setan yang menggoda kita secara natural. Kalau saudara tahu-tahu tergoda, lihat cewek kepingin gitu ya,
atau lihat duit, mata duit kepingin nyolong, apapun ya, godaan. Ini godaan natural, ya, nggak bisa nengking saudara. Kalau ya nyala, lu sedang lihat cewek toto ngomong kalau ya nyala, roh Cina, gendeng, nggak ada roh Cina itu saudara. Roh Cina, roh takut. Kata roh itu bukan berarti betul-betul ada setan yang spesialisasinya membuat kita takut, spesialisasinya membuat kita Cina. Bukan itu. Kata roh bisa berarti kecenderungan. Barusan masuk di Facebook hal ini saudara, dan orang tidak ngerti. Saya jelaskan pada dia, bukan itu artinya. Roh itu bisa berarti roh kita, roh setan, malaikat itu juga roh, bahkan Allah itu juga roh. Tapi tidak selalu seperti itu. Roh bisa berarti semangat. Roh bisa berarti kecenderungan. Jadi orang yang ada roh Cina, dia kecenderungannya Cina, dia kelemahannya Cina. Roh amarah, dia kecenderungannya marah, dia kelemahannya marah. Tapi bukan berarti ada spesialis, roh spesialis yang buat orang marah. Bukan seperti itu. Jadi saudara, kalau setan menggoda secara supranatural, misalnya betul-betul menampakkan diri. Tempo hari di gereja kita di sini maupun waktu di Exodus itu terjadi. Jadi penampakan yang supranatural. Lah ini tidak bisa dibiarkan. Ini boleh tengking. Tapi kalau dia menggoda cuma secara natural, menggoda kita untuk tamak, menggoda kita untuk malas, untuk bolos gereja, ini natural. Tidak nampakkan diri kan, tidak muncul suara dan pakai godaan natural. Tidak ada penangkingan. Seluruh Alkitab cari, tidak ada penangkingan untuk yang seperti itu. Hanya kalau godaannya supranatural baru bisa. Dia merasuk orang, lalu orangnya sakit atau apa, kerasuan, ngamuk, nah ini supranatural, bisa tengking. Tapi kalau cuma goda kita untuk tamak, goda kita untuk marah, goda kita untuk benci dan sebagainya, itu godaan natural dan itu tidak bisa dihadapi dengan penengkingan. Coba kita lihat ya, kalau godaan natural berlaku ayat ini, Yakobus 4 ayat 7 dan ayat 8. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat padamu. Jadi kalau godaan natural, lawan iblis. Lawan dalam arti tidak mengikuti usulnya dia. Untuk orang tamak suruh nyolong gitu ya, suruh korupsi. Untuk orang marah suruh ngantemi. Nah, tidak menurut dia. Tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Itu caranya. Ada kata tengkinglah, tidak ada belas dalam seluruh ayat ini kan. Ini godaan alamiah, tidak bisa dihadapi dengan penengkingan. Jadi saya berpendapat di sini Yesus bukan berhadapan dengan setannya. Bukannya Yesus menganggap dia berhadapan dengan setan. Yesus menyebut Petrus sebagai iblis karena Petrus berpikir seperti iblis. Tapi bukan berarti kerasukan atau ada iblis di belakangnya, tidak seperti itu. Itu pandangan saya. Dulu saya berpandangan yang pertama, tapi setelah saya perenungkan, saya pindah kedudukan dan saya menganggap tidak. Yesus tidak menganggap Petrus kerasukan atau Petrus sedang dalam penguasaan setan. Tidak, karena tidak ada penengkingan terhadap godaan natural. Sekarang IVP Bible Background Commentary, Yesus menyamakan Petrus dengan iblis karena ia mengucapkan pencobaan yang sama, kerajaan tanpa salib. Saudara-saudara semua kepingin tanpa salib, yaitu datang dari setan. Seolah-olah ikut Tuhan, tak usah fanatik lah, ya. Bolos gereja sekali-kali tidak apa-apa, bujuk sekali-kali tidak apa-apa, dan sebagainya. Nah ini jadi untuk menjadi gampang, untuk pengeluaran kita menjadi lebih murah, maka lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Ini sama saudara, godaan tanpa salib. Tapi itu tidak bisa kita ikuti saudara, dan itu dosa. The Biblical Illustrator. Sekarang iblis berusaha mencegah Yesus melalui cinta buta dari Petrus. Tidakkah gereja itu sekarang sering mencegah dengan permohonan kasih oleh mereka yang berkata, jauhlah hal ini dari engkau, selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau debat sama Islam dan sebagainya, ada orang-orang yang bermaksud baik, saya tahu. Jangan Pak Budi debat sama Islam lah.
nanti ada masalah ini itu segala macam. Tapi saudara, apakah kita memang tapi tetap kalau debat dengan Islam, saya sudah pelajari dua hal yang tidak boleh serang. Nabinya jangan, Al-Qurannya jangan. Kalau ajaran serang. Kalau ajaran tidak boleh nyerang, ya kita tidak debat, tidak usah debat buat apa. Orang berusaha menyelamatkan, tapi sebetulnya dia sedang memberikan nasihat untuk ikut Kristus tanpa salib. The biblical illustrator, iblis, orang-orang baik sering melakukan pekerjaan setan sekalipun mereka tidak mengetahuinya. Petrus tidak sadar, saudara. Seringkali kita juga tidak sadar. Kita melakukan pekerjaan setan tanpa kita sadari. Matthew Bull, Petrus, engkau berpikir bahwa oleh pembicaraan ini engkau menunjukkan suatu kebaikan kepadaku seperti seorang sahabat. Tetapi dalam hal ini engkau adalah seorang musuh atau lawan bagi aku. Karena demikianlah kata iblis berarti. Dan karena itu biasanya kata ini diterapkan kepada setan yang adalah musuh besar atau utama dari umat manusia. Memang sudah kata Satan atau Satanas itu memang sebetulnya artinya adversary, musuh. Itulah arti sebetulnya. Jadi artinya seperti itu. Petrusnya bersikap sebagai kawan sebetulnya, maksudnya. Tapi dalam faktanya dia bersikap sebagai lawan. Karena di hati setan, iblis itu cocok sekali. Jadi Yesus menghadapi Petrus dengan keras. Padahal dalam Alkitab dikatakan dia tidak mematahkan buluh yang patah, terkulai dan sebagainya. Coba kita lihat Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan cumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ini diambil dari Yesaya 42 ayat 3. Nah, kalau memang buluh yang patah terkulai tidak diportel gitu ya, mengapa di sini dia menghardik Petrus dengan begitu keras? Perhatikan kata-kata Calvin ya. Bagaimana bisa terjadi bahwa ia yang pada semua peristiwa dengan begitu lembut menjaga terhadap putusnya bahkan suatu buluh yang patah terkulai, Yesaya 42 ayat 3, mengguntur dengan begitu menakutkan terhadap seorang murid pilihan? Alasannya jelas, bahwa dalam kasus dari satu orang, bahwa dalam diri dari satu orang, ia bermaksud untuk mengekang semua orang dari memuaskan emosi atau kasih atau nafsu mereka sendiri. Sekalipun nafsu dari daging, karena itu merupakan binatang liar, suka ledekan, tapi di sana tidak ada binatang yang lebih garang daripada hikmat dari daging. Karena inilah Kristus menegur dengan begitu tajam dan seakan-akan meremukkannya dengan palu besi untuk mengajar kita bahwa hanya dari firman Allah kita harus menjadi bijaksana. Dia bilang tidak ada binatang yang lebih garang daripada hikmat dari daging. Saudara, orang yang selalu pakai hikmat, padahal hikmatnya bukan dari Alkitab, bukan dari firman, tapi dari manusia. Katanya Calvin, tidak ada binatang lebih garang dari itu. Kita seolah-olah berhikmat, padahal kita sedang tersesat. Dan dia di sini menegur dengan keras. Dan dia mengajar, hikmat hanya dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara merasa punya hikmat, pikirkan itu cocok dengan firman atau tidak. Makanya pengetahuan tentang firman itu harus banyak ya, supaya kita bisa menyaring ini hikmat dari mana nih. Kalau enggak, kita jadi seperti Petrus. Maksudnya baik, tapi faktanya dia melakukan hal yang sangat salah. Saya sendiri tidak bisa melihat betulnya ya, bagaimana teguran keras bisa dihubungkan dengan memutuskan buluh yang patah terkulai. Tapi saya ya, pada saat ini Petrus sedang berdosa, tapi dia bukan buluh yang patah terkulai. Kalau buluh yang patah terkulai itu orang Kristen yang sedang mungkin karena dosa juga, tapi lalu sedang jatuh dan down, seperti Elia gitu ya. Atau Petrus pada waktu dia menyangkal Yesus 3 kali. Elia waktu kepingin mati dan sebagainya, Yohanes Pembaptis waktu di penjara, itu boleh patah terkulai. Kalau di sini sudah Petrus memang sedang berdosa, tapi dia bukan patah terkulai. Pada waktu penyangkalan, memang iya. Dan pada saat Kristus menangani dia, pada saat itu Kristus menangani dia dengan cara yang sangat berbeda. Di sini iblis, wah keras ya.
waktu dia menyangkal. Coba mari kita lihat dua teks ya. Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Dia nyangkal ya. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata padanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, kau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kira-kira Tuhan melihat melihat Petrus dengan cara bagaimana, saudara? Kalau dia melotot begini, wah, Petrusnya bunuh diri, saudara. Ini bunuh sedang patah terkulai, dia penderli, atau dia menghatik, ngerti goblok, aku sudah ngomong, kamu gak percaya, karena nyangkal lo, matilah kamu. Wah, buyar, saudara. Saya kira dia memandang dengan lemah lembut, sangat lembut, dengan kasih. Itu membuat Petrus menangis, tapi dia bertobat. Kita lihat lagi, saudara. Ini setelahnya dia bangkit ya, setelah Yesus bangkit ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus kali Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, mengapa diulang 3 kali? Kebanyakan merasa berkata karena Petrus nyangkalnya 3 kali. Maka dia mengulang pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dia enggak hadik dia habis-habisan. Dulu sombong toh, ya. Aku bilang enggak percaya toh. Bilang mati pun enggak bakal nyangkal aku toh. Semua bakal nyangkal, aku enggak bakal. Makanya buat shopping tuh. Wah, bunuh diri dia, saudara. Yesus tidak memutuskan bulu yang patah terkulai. Kalau suatu kali dalam jalan hidup saudara sebagai orang Kristen mengalami sesuatu dan saudara down, hancur seperti Elia yang tidak mati dan pakainya, ingat saudara kata-kata ini, Tuhan tidak akan putuskan bulu yang patah terkulai. Kembalilah, dia pasti mau mengampuni. Dan pada waktu saudara bertemu dengan orang yang sedang down, bersikaplah seperti Yesus. Jangan menghakimi orang yang sedang jatuh, membuat dia boleh tambah hancur, tambah putus asa, nanti bunuh diri. Pokoknya saudara bertemu orang Kristen, dia jatuh dalam dosa sebejat apapun, asal dia memang menyesal, saudara jangan persoalkan dosanya. Saya bolak-balik ketemu dengan orang yang sharing kepada saya, dia dosa terus dalam dosa yang sama, berulang kali jatuh terus, dia menyesal dan putus asa, kok tidak bisa buang dosanya. Saya bilang pada dia, pokoknya bertobat, bangkit kembali. Saya tidak peduli dosa itu perzinahan, saya tetap ngomong sama. Zina atau tidak zina, Tuhan bisa ampuni kok. Tuhan mau ampuni. Kamu sendiri tidak bisa ngampuni dirimu, Tuhan bisa dan mau. Kamu tidak mau, dia mau. Tuhan, kamu tidak bisa, dia bisa. Dan saya cuma bilang, berusaha untuk tidak lagi. Dan sekarang bangkit. Tidak sekali, 2 kali saya menemui orang seperti itu. Dan orang itu ada yang komentar, aku konseling dengan semua hamba Tuhan, baru sekali ini sama Pak Budi saja yang ngomong seperti itu. Biasanya orang, hakim dosa kamu seperti itu, harus begini. Tidak pernah ada yang ngomong, cuma kembali, cuma minta ampun. Pokok kamu orang beriman, diampuni, berusaha lagi, jatuh lagi, bisa. Tetap. Dan saya juga mengatakan, kamu bukan satu-satunya orang seperti itu. Saya juga bodoh kayak kamu. Pikirmu saya siapa? Saya tidak jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Saya jatuh dalam dosa yang sama berulang kali, berpuluh-puluh, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Dan saya percaya semua orang seperti itu. Saudara, orang yang jatuh dalam dosa yang hebat, dosa yang terulang-ulang sampai ratusan atau ribuan kali, dia tidak sendirian. Dan kalau saudara mengalami itu, saudara tidak sendirian.
Semua orang Kristen ada kelemahannya. Dalam hal yang lain dia tidak jatuh berkali-kali, dalam kelemahannya dia jatuh berulang kali. Dan saudara, untuk yang seperti itu kita harus bersikap seperti Yesus. Jangan memutuskan buluh yang patah terkulai. Kita memang kalau lihat bambu kadung ceklek gatel ya, lihat gitu ya, potnya sekalian. Lihat sumbu yang pudar nyalanya buantai beli baru gitu loh. Enggak, Tuhan enggak mau. Dia bersihkan kotorannya, nyalanya dibuat gede lagi, bulu patah terkulai dibalut atau pakai supaya tegak kembali. Orang Kristen yang hancur, dia tidak pernah buang. Dia angkat kembali, dia hiburkan, dia nasihati, dia kuatkan sampai bangkit kembali. Saudara, pembicaraan tentang salib membuat Petrus jatuh, tapi Tuhan tidak biarkan. Tuhan angkat sampai dia bisa menerima berita itu. Akan kita lanjutkan pada kali yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkalian sepanjang acara firman. Kami sadar Tuhan bahwa salib tidak menyenangkan, dan manusia seringkali menuruti apa yang setan lakukan, atau menuruti apa yang setan godakan kepada Kristus, menempuh jalan tanpa salib, menginginkan kemuliaan tanpa salib. Tuhan, kami sendiri sering cari jalan pintas supaya jangan rugi, supaya jangan menderita, supaya hidup lebih enak. Dan untuk itu kami menempuh cara yang jelas-jelas kami sadari bertentangan dengan firman. Tolong Tuhan supaya Engkau sadarkan dan Kau kuatkan kami untuk rela menderita bagi Engkau, tetap memegang prinsip-prinsip Alkitab. Tak peduli kami harus rugi, menderita, atau apapun. Dan berkenaan dengan bulu yang patah terkulai, atau saat ini atau lain kali kami akan mengalami, tolong pada saat itu kami ingat firman ini, dan kami bisa dihiburkan, dibangkitkan. Dan kalau kami menghadapi orang seperti itu, tolong kami tidak menghakimi, tapi bersikap seperti Kristus, mengangkat, menghibur, menguatkan, supaya jangan setan mendapatkan keuntungan dari semua ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.